Eh, saya akhir-akhir ini banyak sekali mendengar teman-teman musisi, ya katakanlah, yang tentang kesejahteraannya itu kurang. Betul. Ya, dan para musisi ini kan yang saya tahu dipayungi di lembaga yang dinamakan LMKN, Ya, Lembaga manajemen kolektif. Manajemen Kolektif Nasional. Ya. Pertanyaan saya, Mas Faris, kalau saya rasa Mas Faris mungkin udah lebih sesepuh lah di arah itu ya. Nah, apa sebenarnya LMKN ini, Mas Faris? Gini ya, Mas, di negara ini, kalau saya boleh kritik ya, Ya, secara terbuka saya berani mengatakan ini, bahwa ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan negeri ini, dia tidak pernah memikir, dia lupa ingat bahwa negeri ini adalah negeri budak selama ratusan tahun. Oke. Bisa dibayangkan, Mas, kalau negeri budak dimerdekakan. Orang yang lama jongkok tiba-tiba berdiri ya, Nah. pegel ya. Bingung, bingung. Makanya sekarang budaya korupsi itu nggak heran. Kalau saya nggak heran. Nggak heran ya? Nggak heran karena semuanya instan. Mereka nggak tahu gimana mencari uang yang halal gitu. Oke. Jadi ya wajar aja. Saya dengan berani mengatakan ini. Ya. Dan kedua yang saya lihat, kalau saya di LMKN, saya juga di LMK Pelari Nusantara Pesan-Pesan Kereta Api. Waktu itu kami berdua dimusuhin orang banyak. Tapi masalahnya adalah, ini loh lucunya orang Indonesia kadang-kadangnya, mereka perbuat sendiri kesalahan, lantas mereka menyalahkan orang lain. Oke. Contohnya ya, kalau saya lihat kebanyakan dari mereka tuh nggak mendapatkan royalti dan segala macam, sebetulnya kan kesalahan mereka sendiri. Apa itu? Karena kebanyakan pemusik Indonesia dulu tuh dikontrak oleh label, Jadi artinya label mengontrak dan berhak mengelola lagu itu sampai kapanpun. Pada umumnya 20 tahun. Oke. Nah saya enggak. Saya dari mulai saya udah dibilangin sama mentor saya, dua mentor utama saya itu almarhum Krisya dan almarhum Hari Rusi. Manggil saya kan boleh. Nanti kalau lo bikin album jangan mau dikontrak sama label. Gitu. Jangan mau dikontrak sama oleh label. label. Kenapa saya tanya gitu? Ya dia bilang, soalnya kalau dikontrak label udah berkuasa atas lagu lo nggak berkuasa lagi. Satu. Yang kedua, tapi ada tapinya, kata si Ariel sih. Nggak enaknya cuma satu. Kalau dikontrak sama label lo dapat DP. Kalau lo nggak dikontrak sama label, lo bermitra sama label konsinyasi, Iya. lo harus nunggu penjualannya dulu. Baru dapat hasil ya. Saya memilih yang kedua, karena kenapa? Yang saya pikir cuma karya orang tidak mungkin bisa jadi karya orang lain. Contohnya, Mona Lisa karya Leonardo da Vinci udah pasti bukan jadi karyanya siapa direkturnya Museum Louvre mungkin. Gitu. Betul. Jadi nggak mungkin. Di sini yang diplesetkan oleh orang-orang yang mereka pikir musisi goblok gitu. Padahal semua musisi tahu juga. Oke. Bahwa yang diplesetkan itu adalah kepemilikan karya, which is meaning copyrights. Oke. Ya, dan publishing copyright dan copyright penerbitan. Iya. Ini yang diplesetin. Mereka berhak menerbitkan sebetulnya, tapi karyanya nggak jadi milik mereka. Iya. Karyanya tetap karya kita. Cuma hanya punya hak Punya menerbitkan. hak menerbitkan. Kayak contoh saya misalnya, saya konsinyasi dengan Akurama, dengan Grammy, dengan label siapa aja lah gitu yang saya mau, Musika. Tapi 20 tahun kemudian itu kembali ke saya. Setelah kembali ke saya, baru saya keluarin di Spotify, karena itu udah jadi milik saya 100%. Betul. Gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan kok gitu. Jadi makanya saya bilang sebetulnya saya sekarang mengajar online, Mas. Mengajar online itu sebetulnya lebih banyak advance dalam arti kata pemusiknya udah harus bisa main. Kebanyakan memang pemusik-musik yang sekolah musik main, tapi mereka nggak tahu gimana caranya bikin lagu, nggak tahu gimana cara menata lagu. Gimana Mas Faris bisa tahu di situ naruh bridge? Gimana Mas Faris bisa tahu kok beatnya ambil yang dance? Gimana Mas Faris bisa tahu itu lagu? Ya gitu. Oke. Jadi sebetulnya cuma 3 season, 3 kali 2 bulan, tepatnya 6 bulan yang saya ajarkan mereka, termasuk manajemen, termasuk bagaimana mengelola karya kita sendiri. Oke, terkait dengan LMKN tadi,
mereka lahir itu kan ada undang-undang yang mengatur tuh. Ada undang-undang nomor 28 tahun 2014. Nah, ya, maaf ya. Maksud bagaimana? Gini, Mas, di Asam Rai guys, ada orang jualan soal kunci mobil tercanggih, gitu kan. 20 meter juga ada tukang bongkarnya. Oke. Itu aja jawabnya deh, selesai udah. Artinya kembali tadi bahwa ya kita sudah lama jongkok ya. Iya, artinya gini loh. Di sini undang-undang atau gimana ya? Karena negeri yang saya bilang tadi dasarnya adalah dulunya negeri budak. Makanya yang dibiasakan di sini adalah doktrin, dilarang begini, dilarang begitu. Tapi nggak dibuka pencerahannya. Kenapa mesti dilarang? Contohnya misalnya, ketika saya 2 kali saya dipenjara di Cipinang dan sekali saya direhabilitasi. Ketika direhabilitasi baru saya paham bahwa rehabilitasi itu benar sekali. Bahwa mereka logis berpikir. Contoh ya, rehabilitasi itu kan membenahi otak. Jadi yang bahaya bukan narkobanya, Mas. Yang bahaya attitude-nya. Attitude-nya ya. 2:30 pagi putus, kita tetap baik kita cari, nggak ada otaknya kan. Rumah bandar tutup, kita lempar batu bata. Sampai segitunya ya. Sampai sebegitu. Taruhlah saya melarang Mas Faris. Ya. Tapi kan mesti ada yang mana yang dilarang, mana yang yang akan melakukan. Berarti saya boleh melakukan dong. Iya, makanya gini. Makanya kalau saya pribadi saya selalu mengatakan gini. Ketika misalnya ya, saya melatih band anak-anak muda gitu. Tiba-tiba ada anak yang masih 17 tahun, tadinya nggak ngerokok jadi ngerokok. Saya bilang, "Kamu ngerokok sekarang?" "Ya, oke. Ini ikut tuh. Baru rokok lu sini." Ke orang tua aja saya bilang, "Ini anak ngerokok." Bilang sama bapak, "Pak, Bu, mohon maaf saya ngerokok." Jadi kalau saya mau orang tua gitu saya, "Lu kan biarin anak merokok." Sekarang gini, lo mau gue biarin anak lo merokok atau lo mau membiarkan anak lo menjadi pembohong? Ayo, pilih mana? Diam-diam mau kan? Oke. Iya. Sehingga orang bisa jadi tahu, gini, masalahnya di Indonesia itu begini ya, salah aja ditakutin kok orang Indonesia. Lu salah, oh bukan saya Pak, ngeles pasti. Kenapa sih takut pada kesalahan? Kan kesalahan kan satu-satunya jalan untuk tahu yang mana yang benar. Sepakat. Saya suka itu. Kita kok. Oke. Kita. Jadi apa? Masalah hukum, masalah apapun itu semua dibuat untuk tatanan itu, gitu. Betul. Tatanan agar kita bisa paham. Betul. Itulah Tujuannya lahir hukum toh. Iya. Dalam bahkan kitab suci pun begitu. Pembenaran untuk membenarkan. Iya. Di sini coba masuk coba penjara tipikor coba. Pembenaran sudah ketahuan lu di penjara, ketahuan lu salah. Kalau prinsip hukum saya, siapa yang sering melakukan pembenaran dia adalah pelakunya. Iya betul. Itu betul. Siapa yang paling takut dimalingin pasti malingin sendiri. Benar Mas. Asli pokoknya saya kan dia tahu bagaimana penderitaannya. Nggak apa-apa ya. Kalau saya sih santai aja hidup lah, enak-enak aja. Iya betul. Wah boleh nih. Ini punya nih. Iya, Mas Faris. Mas Faris kan saya pribadi ya, mungkin juga pemirsa mesti paham sekali bahwa Mas Faris nih betul-betul saya lihat ya legendaris di Indonesia ini. Tentu pejabat-pejabat, Pak Menteri, Presiden mesti juga pernah ketemu. Ada nggak pernah ketemu lalu sampaikan problem-problem yang saya maksud tadi tuh? Iya, kebetulan saya dekat beberapa, terutama sekarang gitu kan, karena kebetulan usia mereka udah usia penggemar saya gitu kan, persis berada di situ. Sehingga alhamdulillahnya misalnya saya kenal baik dengan Pak Presiden misalnya. Iya. Dulu juga SBY, Bambang Yudhoyono juga pernah bikin lagu bersama saya. Terus juga banyak menteri-menteri kayak Pak Sandiaga Uno, misalnya Erick Thohir. Ya makanya kemarin kampanye gitu ketemu mereka kampanye gitu kan. Itu nggak ikut kampanye, nggak apa, saya main band aja. Ngeles aja. Nggak karena saya nggak mau diwarnain gitu, karena saya pikir gini, masalahnya saya milik masyarakat kan. Saya nggak mau menjadi ini
dan terus terang saya nggak takut gini loh, saya nggak takut kehilangan rezeki gitu dari profesi musik ini, sehingga saya nggak merasa perlu untuk mencari penghasilan yang boleh dibilang lebih besar. Tentu saja setiap orang punya pilihan, saya nggak mau justifikasi orang, tapi dalam kehidupan saya lebih senang hidup sebagai manusia yang menjadi dirinya sendiri lah. Iya. Tapi pernah curhat sama Pak Presiden soal ini? Pernah, ya beberapa kali pernah gitu ya Bapak Presiden atau teman-teman para menteri kabinet gitu ya, pernah gitu. Dan saya juga jadi banyak belajar gitu, banyak tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu gitu. Buat saya pribadi, kalau jujur, setiap yang saya kenal pejabatnya, kebetulan ya, siapapun dia, menteri maupun presiden, baik-baik Mas, benar, semuanya baik-baik. Secara pribadi, secara manusia, dia adalah orang baik. Tapi seperti ayah saya bilang, almarhum, ayah saya pernah bilang sama saya, kamu jadi apa aja boleh lah, asal kalau bisa jangan masuk politik. Betul. Jadi saya tanya kenapa? Saya bilang sebab kalau udah politik itu bukan lagi kepentingan kemaslahatan umat, itu dari kepentingan golongan. Artinya dengan problem yang ada ini juga golongan. Oke. Ya, lihat aja debat itu. Lucu kan? Maka saya suka lihat itu bukan buat dagalan aja. Tapi Mas Faris pernah nggak katakanlah jadi perwakilan teman-teman di LMKN tadi di saya nggak pernah kementerian. Saya nggak pernah mau menjadi orang yang istilahnya berperan begitu. Tapi saya selalu bilang, contoh aja misalnya banyak teman-teman yang menteri meminta saya untuk jadi staf ahli mereka gitu. Saya bilang nggak usah lah, dengan main sepeda aja bareng terus kita ngobrol. Kan mantap di situ. Iya, mantap kalau kebetulan pemerintahannya baik, tapi biasanya bisa jadi kita ke bawah juga gitu. Kita udah baik ya. Jadi kalau saya sih milih nggak ada. Saya merasa nyaman untuk bisa bangun kapan aja saya mau bangun. Ya, saya tidur kapan saya mau tidur, saya berkarya kapan saya mau berkarya, bekerja kapan aja. Lebih nyaman lah jadi. Karena kan lembaga LMKN ini kan dia punya kuasa untuk melakukan pemungutan atau menerima pembayaran secara kolektif tuh. Betul. Tapi masalahnya adalah selama itu manusia daging, ya maaf ya gitu ya. Artinya kalau saya sih kalau mesin daging saya nggak percaya, kalau karet mungkin saya percaya. Soalnya gini Mas, contohnya banyak sekali LMKN yang gaji. Saya berharap teman-teman LMKN mendengar ini ya. Ya. Anda semua banyak sekali ada yang nggak jujur. Contohnya misalnya, kami para musisi yang tidak terdaftar di satu LMK tidak boleh mengambil royalti atas lagu-lagu kita yang ada di LMK. Nah sekarang coba berpikir, kita yang punya karya dilarang mengambil hak kita. Mereka yang bukan karya mereka boleh mengambil dan mengelola. Coba. Padahal lahirnya undang-undang itu pertimbangan satu Mas, hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis tuh. Ya, kan ini kan menyangkut pribadi itu kan. Yang nggak ditulis ada tambahannya dikit Mas, sebetulnya Mas. Dan ini menghasilkan uang yang banyak. Industri. Saya suka itu. Tos dulu Mas. Oh luar biasa. Nah ini problemnya saya lihat ini Mas. Makanya kejujuran, makanya kembali, makanya saya bilang kan Indonesia ini negeri yang gila, negeri terutama saya dari luar gitu ya. Negeri ramah, oh iya negeri gue banyak banget orang baik, orang jujur yang susah. Orang jujur yang susah. Mas, ada nggak contoh? Misal, ini lagu Mas nih ada di karaoke dinyanyikan oleh orang-orang. Tapi kurangnya transparansi dari lembaga yang dimaksud tadi. Saya gini aja Mas, siapa sih yang nggak tahu lagu Bengawan Solo? Oke. Bengawan Solo udah di mana-mana, udah di Jepang, di mana-mana. Terus percaya Mas, kalau royaltinya
Bengawan Solo itu cuma 92 juta rupiah. Nggak percaya saya. Iya itu aja deh. Nggak percaya mas, kalau di karaoke dalam satu malamnya dinyanyiin orang 5 kali gimana? Makanya, saya pun demikian gitu. Saya tanya, saya ke asosiasi dan saya tanya, dan akhirnya ketika mereka menjawab sendiri, bukan saya yang menetapkan hitungan, mereka menjawab sendiri. Kaget sendiri mereka melihat hitungan yang harus mereka bayarkan kepada saya. Tapi sekali lagi saya nggak bermaksud apa, saya bilang enggak, saya nggak bermaksud menuntut, enggak. Gimana baiknya menurut kalian aja deh. Tapi yang jelas saya cuma ingin memberitahu kepada kalian bahwa saya nggak punya pekerjaan lain. Itu adalah warisan saya kepada anak-anak saya. Anak-anak saya akan bisa melanjutkan hidup, pendidikan dan segala macam dari situ. Bukan nggak begitu, gitu kan? Tapi dasar Tuhan adil ya, makanya terserah saya hidup nggak ada yang lain mas. Saya dari musik, memang ada sih dari musik saya putar di beberapa agrobisnis, tapi mayoritas adalah mutlak musik, dan dari musik itu saya bisa membesarkan anak-anak saya sehingga putri kembar saya menjadi salah satu owner dari Booking.com. Terus anak saya yang paling kecil juga dokter gigi, spesialis bedah. Amin. Alhamdulillah. Berkah, alhamdulillah. Nah kesimpulan saya dengar dari tadi mas, berarti mas bisa menilai bahwa lembaga tadi tidak maksimal untuk mengakomodir kesejahteraannya para musisi dan bukan tidak seni. Maksimal kalau saya bilangnya. Maksimal sebetulnya memang mereka bisa maksimal, tapi tidak jujur aja. Gitu. Tidak jujur, artinya kan ada praktek penggelapan. Iya. Gitu? Iya jelas. Kalau saja, makanya ini ya kadang-kadang ya. Di Indonesia ini kita ini negeri yang sangat, makanya betul teman-teman barat saya bilang bahwa negeri ini adalah negeri yang ramah. Karena memang nggak pernah nuntut, karena kita nggak pernah nuntut. Coba, nggak pernah kita menuntut. Diambil ya kayak ambil aja. Kalau kayak saya pribadi misalnya dicolong misalnya sama orang-orang kayak misalnya gitu ya, dicolong ya biarin aja nggak apa-apa. Kalau dosanya pindah ke dia kan. Saya kurang jago, itu ngurangin dosa saya aja. Gitu. Karena saya mikirnya bukan itu sampai ke sana ya, karena tadi tak punya kelambu untuk bisa dibuka. Kan, terus saya berani bilang ini di sini. Oke. Ada beberapa orang LMKN yang nggak berani, salaman aja sama saya nggak berani. Oh ya? Karena? Ya karena mengambil hak saya. Oke. Bagaimana dengan musisi yang baru-baru? Itu dia. Tapi kan gini, kalau sekarang kan sosmed kan lain ya. Ada angka di situ. Tapi ini angka juga, makanya saya bilang ya, setiap kemajuan selalu ada potensi untuk kesana. Ada risiko. Ada celah ya. Ada celah risiko. Contoh misalnya ya, saya pernah memproduksi untuk Kotak Musik Project namanya, sahabat saya Adi Kumaran, di mana kita mencoba menggarap penyanyi milenialis yang followersnya gila-gilaan 2 juta. Saya bilang Adi Jojo Hadi, bilangin anak-anak itu viewers itu bukan pegangan, karena biar bagaimanapun juga manusia itu harus melalui apapun profesinya, dia harus melalui 5 tahapan. Di mana 5 tahapan ini adalah kalau di musik akan terasa sangat signifikan, yaitu gini. Yang pertama adalah introductory, memperkenalkan dulu. Saya Faris, saya penyanyi baru, saya penulis lagu. Setelah memperkenalkan, mencoba mendapat atensi dari publik. Setelah mendapatkan atensi, ini 2 ini menjadikan popularitas. Biasanya orang puas di sini. Tapi dia lupa kalau ada lagi datang orang yang mencap 2 ini lagi, dia bisa hilang. Seharusnya dia melalui kelampai yang ketiga. Apa itu ketiga? Approval, membuktikan. Oh iya, memang dia gila, memang dia gokil habis. Idenya memang luar biasa. Setelah approval, sampai dia pada establishment, memantapkan apa yang sudah dia capai, menjadi karakter, dan akhirnya sampai pada puncaknya eksistensi. Mau kena kasus narkoba 3 kali nggak ada urusan. Nggak ada urusan ya. Yang penting konsisten. Dia tetap arisan. Tetap arisan, tetap mantap. Ini kita suka. Oke. Karena tadi Mas Faris sudah banyak sekali tadi rentetannya, sampai tadi kita prihatin ya bahwa teman-teman musisi tadi haknya banyak sekali yang dikebiri ya, yang dirampas. Tapi kesalahan mereka sendiri. Ya. Artinya kesalahan juga bisa datang karena tadi ketidaktahuan
Betul. Dan memang pada dasarnya kesalahan itu lebih banyak datang dari diri kita sendiri, Mas. Iya. Misalnya kita, lu ditipu, ya kenapa lu mau ditipu, kan gitu. Walaupun konstitusi menjamin tuh. Ya, nggak mesti kita bisa berhati-hati dong. Iya. Kita bisa mencegah. Ya. Walaupun negara menjamin itu. Walaupun negara menjamin. Oke. Saya kembali tadi pembahasan kita terkait, karena saya pikir begini, hukum mesti ditegakkan. Harus. Jika hari ini belum bisa kita lihat sesuatu yang terang, seringkali kita harus mengasah itu. Boleh nggak saya bertanya, Mas? Boleh. Kenapa yang kita pakai masih hukum kolonial, Mas? Karena tadi saya kembali ke Mas Faris tadi punya prinsip bahwa kita orang Indonesia baru belajar merdeka. Oke. Jadi kita harus belajar. Soalnya karena terserang banyak sekali yang saya lihat kalau saya terus terang waktu di penjara tuh, ya semua orang yang di penjara saya rasa ingin tahu hukum apa, karena belum pernah merasakan kena masalah hukum. Jadi begitu kena masalah hukum akan tahu kan. Soal kita baca buku KUHP segala macam. Saya melihat jadi banyak soalnya gini, banyak yang sudah tidak pada tempatnya gitu. Jadi namanya juga hukum kolonial kan. Artinya kan hukum kolonial itu kan kita memenangkan diri kita. Betul. Karena begini Mas Faris, hukum kolonial itu kan hukum seorang produk dari si kolonial itu sendiri. Karena sesuatu yang dijajah tidak pernah bisa benar. Itu yang pertama. Nah, lalu begitu kita kaitkan ke sini, kita ini kan semua penegak hukum Mas Faris, bukan penegak keadilan. Betul. Kalau kita semua penegak hukum, sementara hukum itu adalah tangga menuju keadilan. Jadi semua kita tukang kayu. Betul. Jadi penegak hukum itu tukang kayu. Dan saya lihat seperti gini ya. Jadi kadang-kadang saya ingat saya waktu itu SMP dikeluarin dari kelas, Mas. Gara-gara saya cuma bertanya gini, saya cuma tanya, ya Faris, Pak saya mau tanya, kalau kita belajar sejarah ini, kalau gitu kita semuanya pahlawan-pahlawan kita sebenarnya pemberontak ya Pak. Artinya gini loh, nggak benar kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. Masalahnya apa? Pangeran Korang memberontak kepada siapa? Sultan. Ya. Aru Palaka memberontak kepada siapa? Sultan One. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam pandangan saya nih, for aim of the Ost India Company itu memang perusahaan dagang. Memang Yahudi, memang dagang. Yahudi, ya, betul. memang dagang. Dan mereka cuma bawa pasukan untuk menjaga dagangannya. Mereka berdagang dengan raja-raja di sini. Raja-raja itu yang memutuskan, ya benar. Betul. Ada raja itu yang memutuskan harga yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Harapan rakyat. Nah, sebab masalahnya kalau misalnya dibilang kita dijajah Belanda, siapa yang ngajarin feudalisme? Siapa yang ngajarin ngesot sembah? Betul. Belanda nggak pernah ngajarin begitu. Artinya tidak ada perbudakan diajarkan oleh Belanda kepada manusia. Saya ambil dari sisi keyakinan kita rakyat Indonesia. Kalau kita dijajah Belanda berarti seluruh rakyat Indonesia jadi agama Nasrani. Betul. Artinya saya sepakat tadi bahwa kita tidak dijajah, tapi kita sendiri menjajah rakyat kita sendiri ya. Sampai sekarang. Makanya saya bilang tadi, kita tidak bosan untuk mengkampanyekan bahwa hukum adalah panglima. Iya. Yang kita rubah sekarang paradigma kita. Betul. Selaku penegak hukum. Contoh Betul. saya salah satu penegak hukum. Betul. Saya seorang lawyer. Betul. Jadi saya kalau hanya sebatas penegak hukum, maka saya tidak ada bedanya dengan tukang batu yang dipesan semennya berapa, Betul. biayanya berapa, kalau mau bagus harus mahal, kalau mau sederhana sesuaikan dengan sikonnya yang ada. Nah itu sebabnya Mas, saya dalam main musik, sebelum saya main dengan siapa aja, saya bilang ini kita mau main bersama, oke? Tolong titip, main musik yang baik adalah bagaimana kita main agar teman-teman kita merasa nikmat. Karena kalau lingkungannya nikmat, siapa yang paling nikmat? Kita. Oke, thank you Mas Faris. Luar biasa. Wah ini
Kalau saya bisa perpanjang bisa 2 hari kita. Oke. Tadi ayahandanya Faris tadi, Bang Mas Faris, ayahandanya Riko tadi mengatakan bahwa ada warna-warna di dunia aransemen, dunia kekayaan intelektual yang tiap hari publik itu menikmatinya sampai dibawa ke tidurnya tadi, sampai dibawa ke alam sadarnya tadi kan, seperti cerita tadi ayahanda Farisnya itu Riko. Tetapi pada bagian lain bahwa banyak para musisi yang kesejahteraannya tidak sampai pada titiknya itu, karena tadi ada manusia-manusia yang baru merdeka jiwanya, yang tadinya dijajah lalu begitu berdiri dia bunyikan tulangnya lalu dia rampas haknya itu. Kacamata hukum bagaimana? Ada pelanggaran hak cipta itu? Terima kasih Pak. Jadi begini, kita mulai dari undang-undang bahwa negara membentuk LMKN tadi yang mengakomodir semua tentang royalti dari hak cipta itu. Seharusnya. Ya. Nah, jadi di sini saya melihat dari undang-undang celahnya banyak. Satu, negara tidak menggaji ke LMKN sendiri, non APBN, tapi di dalam undang-undang LMKN itu mengambil dari royalti, tapi tidak dibatasi. Jadi di sini ada ruang untuk melakukan pencurian terhadap cipta itu. Pertama. Kedua, LMKN itu saat ini banyak teman-teman musisi mengatakan tidak efektif. Satu, dia tidak menjalani perintah transparansinya itu. Salah satunya harus diaudit secara kinerja maupun keuangan, dan hasilnya harus dipublikasi melalui media-media nasional. Tapi sampai detik ini LMKN sendiri tidak melakukan itu. Saya pikir ini kecerobohan negara. Kecerobohan negara membentuk LMKN untuk mengcover musisi-musisi ini atau seniman-seniman ini, tapi faktanya LMKN tidak efektif bekerja. Makanya kayak gitu terkait mentalitas juga ya, mental orangnya juga. Kalau ini kesempatan orang buat mencuri dong. Iya. Kan nggak dibatasi, dia boleh mengambil dari royalti itu untuk menggaji mereka untuk kegiatan. Nah ini kan yang membentuk undang-undang ini, yang menggodok ini kan lembaga DPR. Legislatif di DPR RI. Saya juga bingung. Di sana ada para musisi yang jadi caleg, nih lagi tahun caleg nih, banyak musisi juga jadi caleg. Tapi suaranya apa untuk seniman-seniman itu? Suaranya apa? Jangan-jangan cuma joget-joget aja itu di TV. Mohon maaf. Iya, tapi betul. Makanya saya melihat juga sebetulnya itu gitu. Artinya gini loh ya. Kalau di kita ada anekdot gitu ya, Oh banyak ya pemusik yang jadi nyalek ya. Oh saya kasih dikit. Banyak pemusik yang nggak laku lagi, nyalek. Oh ya, saya sepakat itu, Sedikit Bang, saya tambahin Bang. Banyak yang nggak laku ya. Akhirnya cari cara di situ tuh. Tapi kan sampai di sana mereka tetap bawa. Oh saya musisi loh perwakilannya. Betul, tapi artinya apa? Terus perjuangannya apa bagi musik? Ini nggak ada. Riko lihat di sana harus bagaimana? Undang-undang ini memang masih bisa diterapkan atau masih harus seperti apa itu pandangan hukumnya? Aku tambahin sedikit. Judulnya DPR itu adalah wakil rakyat. Wakil, ya. Mereka harus menyadari bahwa mereka wakil. Ya. Ada bosnya siapa? Rakyat itu sendiri. Bagaimana bisa rakyatnya dizalimi oleh wakilnya? Kalau saya begini, Ayanda. Jadi begini, yang caleg-caleg ini, apakah kita pernah menguji kualitasnya? Itu dia. Kualitasnya kita uji nggak? Mesti itu dia. Bahwa mereka paham nggak? Jadi wakil itu, jadi mereka itu menggodok suatu peraturan undang-undang. Iya. Ada dalam hukum itu asas utilitif. Hukum itu hadir menjamin kebahagiaan orang, kedamaian orang seluas-luasnya. Betul. Tapi yang buat produk hukum ini apakah paham asas itu sendiri? Betul. Ini kelemahannya menurut saya. Aku bahkan bukti, kita nggak usah ngomong siapa ya. Kita saya nggak menyebut namanya. Tapi kan banyak ya para musisi yang akhirnya berhasil misalnya menjadi katakanlah
wali kota, berarti gitu kan. Begitu pasti dia udah nggak jadi wali kota buat cari ngapain? Seharusnya kan meningkat dong, harusnya kan meningkat jadi abal ya. Kembali main band lagi. Wah, ini kalau saya teruskan saya panjang, saya tarik dulu itu bahaya ini. Tapi itu betul, tapi ya? contohnya terlihat saya lihat. Terlihat gitu. Contoh gini, di jalan tol seharusnya mobil yang mendahului itu sebelah kanan. Iya. Malah justru faktanya kalau mau mendahului sebelah kiri itu. Betul. Ya Ini yang dimaksud tadi tuh. betul dan gini, dan sering kali yang persis yang Mas bilang tadi ya, bahwa fungsinya dan dasar pemikiran itu tidak terjadi di banyak kepala orang Indonesia. Contohnya ya, saya pernah ada kasus jalan tol, saya jadi ingat jalan tol. Jalan tol misalnya gini, ada jalan tol 1,2 km, tapi ini juga jalan tol yang panjangnya sebetulnya 9 km, di mana nilai masuk pintunya waktu masuk akses itu Rp12.000. Oke. Banyak orang protes. Wah, gila mahal banget untuk Rp1.000 1,2 ke akses berikut yang keluar. Saya bilang sama orang-orang itu, jalan tol itu bukan soal mahal atau murah. Jalan tol itu soal perlu atau tidak perlu. Betul? Oke. Sepakat. Kalau perlu, mau mahal pun juga oke. Oke. Ya kan? Sepakat. Ya. Walaupun lebih cepat jalan di luar tau. Oke. Sebelum saya lanjutkan, dan nanti juga saya lihat banyak pertanyaan, satu saja, apa yang mesti dilakukan untuk bisa merubah nasib para seniman ini? Dengan tadi pandangannya undang-undang itu ada celah, undang-undang mesti dirubah. Bagaimana caranya merubah dalam sisi hukum tuh? Jadi begini Pak, seperti kita ketahui saat ini kan banyak yang kecewa terhadap LMKN sendiri. Salah satunya ada yang membentuk aksi tandingan untuk LMKN. Iya. LKN. Iya. Jadi menurut pandangan hukum saya, saat ini kita harus menggugat ke MK. Tidak perlu melawan LMKN itu sendiri. Kita harus merubah isi undang-undang itu melalui gugatan Uji materi di Mahkamah ke MK. Konstitusi ya. Jadi saya pikir di undang-undang LMKN sendiri ini, undang hak cipta ini, celahnya banyak yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi langkah konkretnya menurut saya, ayo teman-teman musisi yang merasa tidak keberatan dengan LMKN, merasa saat ini terzolimi dengan adanya LMKN, ayo gugat ke MK saja.